Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Dan ini adalah video review untuk One Piece chapter 1029. Bagian awal chapter ini memperlihatkan scene terakhir di chapter lalu, yaitu ketika pedang Queen yang besar patah ketika beradu dengan tubuh Sanji. Para anak buah Kaido pun terkejut karena mereka yakin seharusnya pedang Queen sudah tepat mengenai leher Sanji. Mereka pun menduga jika Sanji menggunakan Busosoku Haki. Namun Queen sendiri yakin bahwa Sanji tak menggunakan Busosoku Haki. Akhirnya Komandan Kaido itu teringat perkataan Fishsmoke Judge di masa lalu. Ketika itu Judge mengatakan ingin membuat manusia jadi lebih kuat dengan regenerasi super, lalu fisik yang kuat dan keras, serta membuatnya berhati sedingin es. Sementara itu Chopper terlihat kagum dengan kemampuan Sanji yang bisa menghancurkan pedang Queen menggunakan lehernya. Tapi Sanji sendiri malah membayangkan keadaan yang buruk akan menimpa dirinya. Dia khawatir akan jadi seperti saudaranya yang lain, yaitu menjadi monster tanpa perasaan. Akhirnya Sanji memutuskan pergi sejenak dari tempat itu untuk sejenak memikirkan hal apa yang sudah dia lakukan, sehingga kekuatan cyborg itu bisa bangkit. Para pasukan aliansi pun terlihat bingung dengan sikap Sanji yang lari dari tempat pertarungan. Lalu para kru Kaido juga melihat Sanji sebagai orang yang aneh, karena Sanji berlari sambil ngoceh sendiri. Mereka pun melihat celah untuk menembaki Sanji yang sedang berlari. Tembakan itu tepat mengenai kepala dan pundak Sanji. Tapi ternyata Sanji tak terluka sama sekali. Namun walaupun tak terluka, Sanji mengatakan bahwa tembakan itu terasa sakit. Tak lama kemudian laser Queen meluncur dan menimbulkan ledakan yang besar. Tapi tampaknya Sanji masih bisa menghindar. Sambil menembakkan laser itu, Queen kembali menyuruh Sanji untuk menggunakan Red Switch-nya, serta menunjukkan lebih banyak teknologi Jerma kepadanya. Lanjut lagi, kita beralih ke lantai 2. Tempat pertarungan antara Kid dan Law versus Big Mom. Di sini Kid terlihat aneh karena dia kesakitan sambil memegangi bagian kepalanya. Sementara itu Big Mom sudah siap menyerang dengan senjata gabungan antara Napoleon dan Hera. Melihat Kid yang bertingkah aneh, Law pun memutuskan untuk bergerak lebih dulu. Dia berpindah dengan Sables ke lokasi dekat wajah Big Mom dan kemudian menggunakan jurus Counter Shock untuk menyerang Yonko itu. Tapi di sini Law lengah karena tak memperhitungkan keberadaan Prometheus. Homies api Big Mom itu pun menyerang Law dengan serangan Sultan Fire, dan serangan itu tepat mengenai Law. Sementara itu Big Mom yang terkena Counter Shock ternyata tidak tumbang. Dia masih bisa berdiri dan kemudian langsung melompat untuk menyerang Kid. Tapi Kid belum bisa kembali bertarung. Dia masih memegangi kepalanya yang terasa sakit. Akhirnya serangan bernama Mama Red dari Big Mom mendarat mulus di punggung Kid secara telak. Setelah terkena serangan itu, Kid jadi terkapar. Begitupun dengan Law yang jadi terkena serangan api Prometheus. Sementara itu Big Mom tersenyum puas melihat kedua lawannya terkapar di tanah. Selanjutnya Kid mencoba untuk bangkit. Dia pun masih memikirkan sakit kepala aneh yang dirasakannya sejak tadi. Lalu Kid juga merasa keadaannya saat ini sungguh konyol, karena di saat cita-citanya untuk bertarung dengan Yonko sudah menjadi kenyataan, dia malah harus merasakan sakit kepala yang aneh. Di sisi lain, Big Mom bisa mengerti keadaan Kid yang sedang mengalami sakit kepala hebat. Bahkan Big Mom melihat Kid sudah tak bisa bertarung lagi dengan sakit kepala seperti itu. Nah, scene berganti ke lantai 3, lokasi pertarungan antara Killer versus Hawkins. Di sini ternyata Hawkins sedang membenturkan kepalanya ke dinding. Dan dia yang masih terhubung dengan Kid tentu menyalurkan rasa sakit karena benturan itu kepada Kid, sehingga Kidlah yang merasakan sakit kepala. Lalu setelah itu Hawkins mengejek Killer karena telah memakan smell yang gagal, yang mengakibatkan Killer jadi selalu tertawa dalam kondisi apapun. Sementara itu Killer tak punya banyak pilihan. Karena dia tak bisa menyerang Hawkins, maka Killer pun hanya bisa memohon agar Hawkins tak menyakiti Kid lagi. Para kru bajak laut Kid pun bingung dengan tingkah Killer yang tak mau menyerang Hawkins. Lalu tindakan Hawkins yang malah membenturkan kepalanya sendiri membuat para figuran itu jadi semakin bingung. Keadaan jadi tambah berat karena api yang membakar area itu sudah semakin besar.
Jadi seharusnya mereka juga segera pergi dari tempat itu untuk menyelamatkan diri. Tapi tentu killer tak bisa melakukan itu karena nyawa Kid sedang terancam. Akhirnya dia meminta Hawkins untuk menukar nyawa Kid dengan nyawanya. Hawkins pun terlihat geram dengan permintaan killer. Dia menendang killer sambil mengatakan bahwa keinginan Kid untuk mengalahkan Yonko itu terlalu besar. Dia pun meminta killer untuk menyerah dan akan bernegosiasi dengan Kaido agar tak menjatuhkan hukuman yang berat kepada killer. Tendangan Hawkins pun terus berlanjut sambil mengatakan bahwa pasukan aliansi tak punya kesempatan untuk menang. Karena alasannya sudah jelas, para Yonko itu bisa menguasai lautan begitu lama karena mereka memang kuat dan tak terkalahkan. Mendengar kata-kata Hawkins, killer tak patah semangat. Dia malah mengatakan bahwa Hawkins sendiri telah menyesali pilihannya untuk bergabung dengan Kaido. Sementara mereka akan terus maju untuk mencapai kemenangan. Mendengar kata-kata killer, Hawkins jadi teringat saat Kaido mengajaknya bergabung. Dan Hawkins pun tak mau mendengarkan kata-kata killer. Kemudian setelah itu killer mencoba untuk bangun. Dia mengatakan akan melakukan sesuatu agar tak menyesali pertarungan ini. Lalu dia juga ingin mengajukan pertanyaan kepada Hawkins. Killer pun bertanya, bagaimana jika Hawkins terkena serangan yang tak punya target untuk dikorbankan? Hawkins pun menjawab bahwa semua serangan yang mengarah kepadanya akan berdampak kepada Kid selama boneka jerami Kid masih ada pada dirinya. Nah, setelah mendengar jawaban itu, killer langsung bergerak untuk menyerang tangan kiri Hawkins. Serangan itu tepat sasaran. Tangan kiri Hawkins pun lepas dari tubuhnya. Hal itu membuat para bawahan Kaido jadi terkejut. Hawkins sendiri tentu sangat terkejut karena seharusnya serangan itu tertuju kepada Kid. Lalu ditunjukkan juga tangan kiri Kid yang terbuat dari rongsokan besi itu ikut terlepas. Dan killer mengatakan jika Kid sudah tak punya tangan kiri. Hawkins pun jadi tambah terkejut. Selanjutnya killer mengeluarkan boneka jerami dari tangan kiri Hawkins. Dia pun kembali bertanya, setelah boneka ini dihancurkan masih berapa nyawa yang dimiliki oleh Hawkins? Dan Hawkins menjawab bahwa itu adalah boneka jerami terakhirnya. Dalam hati Hawkins juga bergumam bahwa situasi ini di luar perhitungannya. Lalu Hawkins menarik kartunya dan muncullah kartu Strawman, yang berarti dia siap untuk bertarung dan memunculkan monster jerami. Monster jerami besar pun muncul dan langsung menyerang killer menggunakan sabit raksasa. Killer dan monster jerami saling bertatapan dan killer juga terlihat akan menyerang. Dan ternyata serangan killer lebih dulu mendarat di boneka jerami itu hingga kepala si boneka jeraminya terlepas. Nah, para Korocho Kaido jadi terkejut karena monster jerami raksasa Hawkins bisa dikalahkan. Sementara itu Hawkins menarik kembali pedang jeraminya dan siap untuk menarik kartunya lagi. Dan dia pun menarik kartunya sambil mengatakan bahwa boneka jerami itu tak akan mati dan dia akan menyerang lagi pada kartu berikutnya. Tapi ternyata yang keluar adalah kartu menara, sebuah kartu yang tak diharapkan oleh Hawkins. Karena kemunculan kartu itu, dia pun tak bisa menyerang lagi. Dan akhirnya killerlah yang menyerang Hawkins. Serangannya kali ini telak mengenai tubuh Hawkins. Para Korocho Kaido kembali terkejut melihat tubuh asli Hawkins bisa terkena serangan killer. Sementara para kru bajak laut Kid pun bersorak atas kemenangan killer itu. Nah, akhirnya Hawkins terkapar dan dia sudah dinyatakan KO. Di tempat lain Kid terlihat lebih baik karena rasa sakit di kepalanya sudah hilang. Dia pun siap untuk bertarung serius dengan Big Mom. Nah, di sini juga ada penjelasan mengenai kartu menara yang ternyata artinya adalah sebuah perubahan atau sebuah jalan yang baru. Kemudian di panel terakhir di chapter ini, killer berkata kepada Kid untuk meneruskan pertarungan dengan Big Mom. Ya, review One Piece chapter 1029 ini pun berakhir sampai di sini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.